Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai perumusan teori akuntansi menggunakan pendekatan regulatoris. Kelompok 7 beranggotakan yang pertama, Sinta Nuria Fadilah, M. Rafli Akbar Salim, Rizka Mayangsari, Vindi Septa Tiara, Krista Nindi Silvina, dan saya sendiri, Rikat Aminuddin. Untuk materi yang pertama, saya sendiri yang akan menjelaskan mengenai hakikat standar akuntansi. Ya, standar akuntansi mendominasi pekerjaan para akuntan. Jelas, karena dengan adanya standar, para akuntan akan bekerja berdasarkan standar yang dibuat. Standar-standar ini terus mengalami perubahan, perkembangan, bahkan bisa dihapus atau ditambahkan. Baik di Amerika Serikat, di luar negeri, maupun di Indonesia, standar harus selalu berubah sesuai dengan keadaan. Standar memberikan aturan-aturan praktis dan bermanfaat bagi pelaksanaan pekerjaan seorang akuntan. Mungkin ini saja dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, standar akuntansi biasanya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, deskripsi masalah yang harus dipecahkan. 2, diskusi dengan pertimbangan yang sehat atau cara-cara untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, sejalan dengan keputusan atau teori yang ada atau solusi yang disarankan. Secara umum, terutama untuk standar audit, dibatasi hanya untuk poin nomor 3, yang telah menimbulkan banyak kontroversi dengan tidak adanya teori-teori yang mendukung, dan digunakannya pendekatan perumusan ad hoc. Akan tetapi, tren umum yang terjadi memasukkan poin nomor 1 dan poin nomor 2, sehingga memberikan suatu aturan tindakan yang ringkas dan didukung secara teoritis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai persyaratan standar akuntansi. ED membagi persyaratan standar akuntansi menjadi 4 tipe utama. Tipe 1 menyatakan bahwa para akuntan harus memberitahukan kepada masyarakat apa yang mereka lakukan dengan mengungkapkan berbagai metode asumsi atau kebijakan akuntansi yang mereka gunakan. Tipe 2 ditujukan pada tercapainya suatu keseragaman dalam penyajian laporan-laporan keuangan. Tipe 3 meminta adanya pengungkapan atas masalah-masalah spesifik di mana pengguna mungkin diminta untuk menerapkan pertimbangan sendiri. Tipe 4 mengisyaratkan dibuatnya keputusan implisit dan eksplisit mengenai valuasi atau penilaian. Sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu alasan standar akuntansi dibuat. Untuk alasan yang pertama, yaitu standar memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan penyelenggaraan sebuah perusahaan kepada para pengguna informasi akuntansi. Kemudian untuk alasan yang kedua, yaitu standar akuntansi memberikan pedoman atau aturan tindakan bagi para akuntan publik yang memungkinkan mereka untuk menerapkan kehati-hatian dan kebebasan dalam menjual keahlian dan integritas mereka dalam mengaudit laporan-laporan perusahaan dan membuktikan validitas dari laporan-laporan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin berikutnya mengenai alasan standar akuntansi dibuat. Untuk poin berikutnya, di poin ketiga adalah standar memberikan database kepada pemerintah mengenai berbagai variabel yang dianggap sangat penting dalam pelaksanaan perpajakan, regulasi perusahaan, perencanaan, dan regulasi ekonomi, serta peningkatan efisiensi ekonomi dan sasaran-sasaran sosial lainnya. Untuk poin yang terakhir dalam alasan standar akuntansi dibuat adalah standar menumbuhkan minat dalam prinsip-prinsip dan teori-teori bagi mereka yang memiliki perhatian dalam disiplin ilmu akuntansi. Demikian pemaparan
materi alasan standar akuntansi dibuat. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai tujuan penetapan standar. Terdapat 3 pendekatan yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu pendekatan ketetapan penyajian. Pendekatan ini mendukung pelaporan secara netral dan pencarian ketetapan penyajian melalui proses penetapan standar akuntansi dibandingkan dengan pembuatan peta keuangan yang akurat dan tepat. Pembuat kebijakan akuntansi harus memberikan informasi untuk memfasilitasi pengambilan keputusan para pengguna akuntansi sebagai pengambil keputusan. Yang kedua, yaitu pendekatan konsekuensi ekonomi. Pendekatan ini mendukung pengadopsian standar yang akan memberikan konsekuensi ekonomi yang baik dan buruk. Standar yang diberlakukan adalah standar yang memiliki dampak positif. Pembuat kebijakan akuntansi harus memberikan sinyal-sinyal informasi yang dapat mengarahkan keputusan para pengguna informasi pembuat kebijakan sebagai pengambil keputusan. Dan yang terakhir yaitu ada pendekatan kritikal interpretatif. Pendekatan ini berpendapat bahwa pelaporan keuangan hendaknya digunakan sebagai suatu instrumen perubahan sosial dan bahkan suatu perubahan yang radikal. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.